Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian dan sunat pula puasa hari yang ke-8 dahulu pada hari Arafah. Maka yang ke-8 hari daripada bulan haji itu dinamai hari tarwiyah. Nah, jadi pulang sunat puasa tarwiyah. Semalam, minggu semalam itu sunat kita mempuasa Arafah. Nah, jadi puasa Arafah itu adalah puasa 9 Zulhijjah. Adapun tarwiyah itu puasanya 8 Zulhijjah. Sebenarnya di bulan Zulhijjah itu yang paling afdal adalah 10 awal. Paling afdal 10 awal. Dari 1 Zulhijjah sampai hari raya 10 Zulhijjah. Cuma hari raya tidak boleh puasa. Hari tasyrik 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Itu wajib berbuka. Nah, ada di dalam kitab tafsir bulan Zulhijjah awalnya. Nah, 7 Zulhijjah itu disebut namanya Yaumuz Zinah, hari perhiasan. Mengapa disebut hari perhiasan? Barangkali orang-orang yang hendak berangkat ke Arafah, orang yang hendak wukuf ke Arafah di hari ke-7 itu, nah sadang sudah natak koko, ya kah? Anu memberasihi anggota-anggota badan. Yaumuz Zinah, zinah itu artinya perhiasan, beberasih, bebingking-bingking. Nah, bahasanya sama itu 7 Zulhijjah. Kemudian ke-8 itu disebut namanya Yaumut Tarwiyah. Rawwa yurawi tarwiyatan. Tarwiyah itu artinya, arti tarwiyah itu artinya membawa banyu, menyiapkan air. Itu disebut namanya tarwiyah. Rawiya yarwa rayan. Rawiya yarwa rayan. Rayan itu artinya menghilangkan haus. Kalau tarwiyah artinya membawa air untuk menghilangkan haus. Karena di Arafah itu termasuk di Mina itu banyu tuh kayaknya penting benar, banyu minum penting benar. Jadi ketika wukuf di Arafah tuh di dalam tas tuh banyu aja, butul-butul banyu. Waktu melontar di Mina banyu juga, karena banyak di antara orang nang pingsan, hanyut itu kekurangan air, kekurangan cairan, apalagi karena musim panas. Nah, jadi tarwiyah itu membawa banyu itu betul lah. 2. Yang ketiga 9 Zulhijjah itu disebut namanya Yaumul Arafah, karena orang wukuf di Arafah. Nah, 3 sudah. Kemudian yang keempat 10 Zulhijjah disebut Yaumun Nahar. Itu hari raya kurban. Yaumun Nahar. 7 Yaumuz Zinah. 8 Yaumut Tarwiyah. 9 Yaumu Arafah. 10 Yaumun Nahar. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar menyembelih binatang, hari raya kurban dia kita. 11, 12, 13 itu disebut namanya ayyamu tasyrik. Tasyrik itu artinya menjamur daging. Menjamur daging namanya tasyrik. Itu. Cuma tasyrik itu kan 11, 12, 13. Cuma ada ulama memecah. Hari ke-11 itu Yaumul Mabit, hari mabit, hari melontar. Karena orang pasti wajib mabit di
di Mina, maka disebut yaumul mabit. Nah, adapun hari ke 12 itu disebut yaumun nafar awal, hari nafar awal. Jadi setelah orang melontar, sudah bulik, sudah boleh, sudah arah ke Mekah. Yang paling abdal adalah nafar sani. Hari ke-13 disebut yaumun nafar as-sani. Mudahan umrah haji berarti. Nah, ternyata di bulan haji itu kita yang di kampung nih, kita nang di benua nih, nang kada melaksanakan ibadah haji nih, disunatakan 2 hari puasa. 1 hari Arafah, yang kedua hari tarwiyah. Hari Arafah itu padilahnya menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lewat, as-sanah al-madiyah, setahun yang lewat. Yang kedua as-sanah al-baqiyah. Sanah baqiyah itu yang 6 tahun ini, tahun yang sisa. Jadi orang yang puasa Arafah itu mengkaparat dosa 2 tahun. Adapun puasa tarwiyah nang 8 Zulhijjah itu di dalam kitab itu menghapus dosa setahun. Menghapus dosa setahun. Di dalam kitab itu jarli annahu yukafiru asanah al-madiyah, yakni menghapus tahun yang telah lewat. Berarti Arafah dengan tarwiyah itu kalau baharatan harat Arafah, karena Arafah 2 tahun. Kalau tarwiyah 1 tahun, 2 tahun tambah 1 tahun, 3 tahun. Mudahan dosa diampuni Allah. Nah, jadi rugi kada puasa tuh lah. Jangan penghawai sunat. Jangan penghawai sunat. Karena pahalanya genal benar, fadilahnya genal benar. Di antaranya menghapus dosa. Nah, kita lihat niatnya ada. Ini lafaz niat tarwiyah. Nawaitu sauma gadin an yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja puasa esok hari daripada hari tarwiyah, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya tak. Ngatakan berniat malam, jangan siang. Dintanya wajib niat itu mabit itu di malam makan. Dan sunat puasa yang ke-10 hari bulan Muharram ulang. Nggih, disebut namanya puasa apa? Asyura. Asyarah itu 10. Asyura 10 Muharram disebut namanya Asyura, puasa Asyura. Nah, ditutup. Ini lapas niatnya nawaitu sauma gadin an yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja puasa esok hari daripada puasa Asyura 10 Muharram, sunat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sunat puasa Asyura itu lah, sunat puasa Asyura. Ulun mau lihat di dalam kitab hadis, puasa Asyura itu jar seperti bangun malam, seperti tahajud. Di mana wajah sabahnya karena pi awalil Islam faridatun. Awal-awal Islam wajib. Nah, jadi puasa sembahyang tahajud dulu. Sembahyang tahajud itu bagi Nabi, bagi sahabat itu hukumnya wajib. Ketika ada perintah sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka sembahyang bangun malam berubah dari wajib berubah menjadi sunat. Disebut namanya nasah mansuh. Jadi sembahyang 5 waktu itu menasah sembahyang bangun malam. Mengapa yuk awal-awal Islam itu jadi wajib bangun malam? Jadi bahari itu 2 aja kewajiban. Sahadat, bangun malam.
Sahadat bangun malam. Puasa belum, zakat belum, haji belum, sembahyang aja belum. Kan sembahyang itu kan wajibnya ketika Isra Mi'raj, tahun ke-11 bi'tsah, tahun ke-11 kenabian, 10 tahun ditambah 3 bulan terjadinya Isra Mi'raj. Berarti dalam jangka 10 tahun berapaan? Kalimatut tauhid, iman, ya kah? Akidah, menguatkan iman, ahad. Ujar Bilal bin Rabbah. Nah, ada kewajiban ibadah sembahyang bangun malam. Apa hikmahnya, Jar? Supaya menguatkan batin para sahabat. Karena orang yang ketujuh bangun malam itu mempunyai jiwa, mempunyai batin, itu bermintal baja, kuat. Jadi oleh karena itu kada aneh di antara sahabat-sahabat itu dibaikot, disiksa, dimusuhi, dihinakan, mereka tahan. Apa yang maulah tahan hati mereka? Bangun malam. Jadi di antara faidah bangun malam itu adalah menguatkan jiwa. Jadi apa aja bala musibah, senyum, ya kah? Ujar Bilal bin Rabbah, disiksa, dijamur, dipacul baju, diadaki batu, ditawari merdeka, ya kah? Ditawari ini itu, yang penting jangan umpat agama Nabi Muhammad. Apa ujar Bilal? Ahad. Kalau kita iih itu bang sudah hilang iman. Hanya itu pangtulah akidahnya tuh kuatnya karena bangun malam. Nah, bebulik kita Asyura. Ternyata Asyura itu termasuk saumu Quraisy. Puasanya orang Quraisy. Orang Quraisy pun puasa di Asyura. Itu di kitab. Bahkan orang Yahudi pun puasa Asyura. Oleh karena itu kan Nabi Muhammad ketika datang di Madinah, ternyata bubuhan orang Madinah, ahlul kitab, orang Yahudi, ternyata mereka puasa Asyura. Sama dengan orang kafir Mekah. Jadi ada Bani Ismail, ada Bani Israel. Kalau Bani Ismail, ya Mekah. Kalau Bani Israel, ya orang Yahudi. Cuma seberataan datang ke Nabi Ibrahim dari anak Nabi Ismail dengan Ishak, ya kah? Si Ishak mengadakan Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel, mengadakan orang 12. Itukah? Nabi Ismail pun mengadakan orang 12, maka disebut namanya Bani Ismail. Jadi ada Bani Ismail, ada Bani Israel. Ternyata mereka pun menghormati Asyura. Asyura ini termasuk puasa orang-orang Bahari. Puasa orang Bahari, Nabi Musa kan puasa Asyura. Ketika nang selamat daripada Fir'aun dan binasanya Fir'aun di hari apa? Asyura. Jadi mereka memperingati kemenangan mereka dengan puasa Asyura. Sebenarnya bukan Nabi Musa aja yang puasa Asyura, Nabi Nuh di dalam kitab itu pun puasa Asyura. Dia kan di atas kapal, berapa bulan di atas kapal, lalu turun, waktu turun tuh kada langsung karena khawatir kalau datang banyu, lalu sawat kehabisan makanan, ya nang dikumpulkan tak ada nang mana biji gandum, biji jagung, biji apa-apa biji membiji sampai 7 buting biji membiji, lalu dimasak oleh Nabi Nuh alaihissalam, dijadikan bubur, maka timbullah sejarah bubur Asyura. Jadi sebenarnya bubur Asyura itu ada zaman Nabi Nuh. Cuma ingatakan Nabi Nuh puasa. Di kampung
Bubur Asyura itu cacampurannya sampai 40 macam. Lalu ngalih mencari 40 macam, ya nang buat batu lawan kayu japok lah. Lucu juga orang kampung teli. Buat batu atau buat kayu japok. Yang penting menggenapi 40. Ngalih banget cacariannya. Nah, padahal bubur Asyura itu Nabi Nuh 7 aja, kada 40. 7 aja di kitab tak. Dan Nabi Nuh itu puasa, lalu diulah pembukaan bubur tadi. Punya bubur tuh harakat pangle, itu tuh harakat bubur tak. Apalagi banyak banyunya. Harakat benar. Kalau kita di kampung maulah bubur Asyura beisukan tang hari langsung makanan. Dan puasanya sekampungan. Kurang puasaan Asyura. Nah, itu sejarah kisah bubur Asyura. Banyak kejadian-kejadian nabi-nabi yang diselamatkan Allah, ya kah? Itu Nabi Ibrahim dari Namrud, Nabi Yunus keluar daripada parut ikan nun, ikan paus. Itu Yaumu Asyura. Jadi hari Asyura itu luar biasa. Banyak sejarah-sejarah yang terjadi di hari Asyura. Nah, itu di kitab kita. Nah, cuma sekadar kita tahu keistimewaan Asyura itu adalah padilahnya menghapus dosa setahun. Nah, adakah sambungannya padilahnya, adakah? Adalah sambungannya. Nah, kemudian pulang sambungannya Asyura, nah lapasnya sudah. Hari bulan Muharram lapas niat nawaitu somagadin an yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Artinya sahajaku puasa esok hari daripada hari Asyura sunat karena Allah Ta'ala. Dan tersebut di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, bahwasanya Asyura itu apa itu? Menutup dosa. Menutup itu menghapus. Inya di dalam kitab itu gafara itu bimana satara. Migfar itu hilim orang perang. Ada kalau orang perang hilimnya itu migfar bahasa Arab. Migfar itu artinya menutup kepala, ya hilim ngarannya. Jadi gafara itu maknanya satara. Kalau menghapus itu maknanya afa ya'fu afuun. Allahumma innaka afun karim. Nah, kalau Allahumma ghafir, maknanya Allahumma stur. Ya Allah tutupi ya Allah. Kalau bahasa kita tuh kalau pulpen di tip X. Kalau pensil biasanya di home, dihapus. Nah, dihapus itu namanya afa. Kalau ditutupi di tip X itu namanya gafara. Berarti afun itu lebih hebat daripada gafurun, maghfirah. Sama itu di kitab. Nah, jadi menutup itu ya menghapus. Menutup dosa, yakni menghapus dosa, mengkaparat dosa setahun yang telah liwat. As-sanah al-madiyah. Nah, berarti dalil menunjukkan puasa Arafah lebih afdal daripada puasa Asyura. Mengapa jadi abdal? Riwayat sama ini. Saumu Arafah, saumu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah itu puasanya Nabi Muhammad. Karena umat-umat sebelumnya belum ada lagi orang yang pernah puasa Arafah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuluwakan umatnya puasa Arafah. Adapun Asyura itu saumu Musa, itu saumu Nuh, itu saumu Yunus, itu saumul anbiya, puasa-puasa nabi sebelum nabi kita Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain, maka puasa Nabi Muhammad pun yakni Arafah lebih afdal daripada puasa nabi yang lain. Puasa Nabi Muhammad, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. As-sanah al-madiyah was-sanah al-baqiyah.
Adapun puasa Asyura itu menghapus 1 tahun aja al-madiyah yang telah liwat. Cuma punya keduanya jangan kada digawi lah. Mudahan ditolongi ibadah puasa. Amin ya Allah. Setahun sekali bu entong kada puasa lah. Senin Kamis udah parai. Ya Allah. Puasa putih dah kada tegawi. Nya kan ada puasa seminggu sekali, ada puasa sebulan berulang bulan, berulang minggu, lawan berulang tahun, ya kah? Nah, jadi punya kita nang Senin Kamis kada puasa dengan bermacam-macam alasan begawi lah, inilah itulah, lalu kada tegawi puasa Senin Kamis. Puasa sebulan terulang kada jua nang puasa putih nang 13, 14 15 pengulir juga puasa pasan sebuting barang nang setahun sekali barang jangan kada puasa nang kayak Arafah itu nah nang kayak Asyura itu nah nang kayak Tarwiyah itu nah nang kayak Tasyu'a itu nah mudahan ditolongi puasa amin ya Allah. Ramadan tuh jangan dikisah tuh wajib gitu aku kada kawaju aja aku udah mau berdosa kada kawa nah dinta tuh untungnya. Jadi puasa anu Asyura 10 Muharram itu di kitab. Nah, sambungannya. Dan sunat puasa Tasu'a itu tis'un itu 9. Tasu'a berarti hari ke 9 Muharram. Tasu'a yaitu 9 hari bulan Muharram. Ini lapas niatnya nawaitu saumagadin an yaumit tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari daripada tasu'a sunat karena Allah ta'ala. Nah tasu'a pulang puasa 9. Kalau Arafah 9 lawan 8. Kalau Muharram 10 lawan 9. Sama ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam millatu Muhammadin millatu Ibrahim. Milahnya Nabi Muhammad adalah milahnya Nabi Ibrahim. Sebutin lagi kaidah. Millatu Muhammadin itu mukhalafatu millati ahlil kitab. Milahnya Nabi Muhammad itu menyalahi milahnya orang Yahudi. Kada sama itu nah. Kada sama. Hari raya orang Yahudi hari Sabtu, Nasrani Ahad, orang Islam Jumat kan belain tah sama itu tah belain. Nah ada 2 riwayat pertama orang-orang Yahudi menjadikan 10 Asyura itu Yaumul Id, hari rayanya Yahudi, Yaumul Id. Jadi di kitab itu perempuan-perempuan, anak-anak diunjuki baju-baju hanyar. Mereka berhias-hias, berelok-elok. Karena mereka kan zaman Nabi Musa selamat ini itulah dari Fir'aun. Maka dijadikan mereka hari gembira, hari raya, hari bersyukur. Dinta. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyalahi agama ahlul kitab, agama Yahudi. Maka Nabi menjadikan bukan hari raya. Hari raya kan makan minum, lalu dijadikan hari Asyura itu puasa. Puasa itu kan lalawanannya kada makan, kada minum. Sedangkan orang-orang Yahudi makan minum. Sama itu dulu riwayatnya. Makan minum. Ampun maaf,
kita bangga menjadi ahli sunnah wal jamaah. Mudahan kita keluarga kita mudahan ahli sunnah. Mudahan Banjarmasin Indonesia mudahan dijaga akan kita ahli sunnah wal jamaah. Mengapa? Di 10 Asyura itu ada 3 firqah. Ada 3 firqah. Satu, firqah yang pertama ada firqah nang menangis-nangis. Menangis-nangis, betapak-tapak muha, becambuk-cambuk awak, ya kah? Becambuk-cambuk. Siapa itu? Orang yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, yakni kaum Rafidhah, garis miring kaum Syiah. Mereka menjadikan 10 Muharram, ya disebut namanya Asyura, itu dijadikan hari menangis, hari menampar-nampar, memukul-mukul awak. Nah, hari bersedih. Ada firqah yang kedua, lalawanan tadi, tatawaan, dijadikan hari raya. Siapa? Khawarij. Khawarij ini kayaknya agak memiripi lawan orang Yahudi. Karena Yahudi menjadikan Asyura itu hari raya. Jadi ada nang betatangisan, ada nang betatatawaan. Kita agama Islam, umat Nabi Muhammad, ahli sunnah wal jamaah. Kita 10 Asyura kita mengadakan puasa. Puasa itu bukan tatawaan, puasa itu bukan betatangisan. Khairul umur awsatuha, itulah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang merasa ahli sunnah wal jamaah, jangan tinggalkan puasa Asyura, supaya kita jangan betatangisan dan jangan juga betatatawaan. Karena Asyura itu bukan raya dan bukan juga bersedih. Mudahan paham insyaallah. Nah, dinta. Mudahan kita mati ahli sunnah wal jamaah. Dinta. Mudahan kita jangan keluar daripada bubuhan habaib-habaib ditarim di hadratul maut. Karena merekalah yang membawa ahli sunnah wal jamaah kita ke Indonesia. Paham? Jangan tinggalkan betahlil, jangan tinggalkan mahaul, jangan tinggalkan maulid, jangan tinggalkan. Orang bahari banyak mati bakramat. Nang ditabuk kubur kada hancur. Kita yakin amalan-amalan orang bahari nang kita gawi nang wayah ini nah, nang kaya dia tuh bujur. Mun kada bujur kada bakramat sidin bahari. Oke, kita kada bakramat, kita kada ikhlas. Cuma amalannya sama lawan orang bahari. Bacaannya sama orang bahari, paling keikhlasannya belayan itu nah. Gitu tak. Jadi pertahankan kita ahli sunnah wal jamaah. Satu. Yang kedua, ada juga firqah Yahudi. Yahudi ini ada pulang, rupanya Yahudi ini berpartai-partai juga. Ada juga Yahudi kada menjadikan 10 Asyura itu hari raya. Bahkan mereka menjadikan puasa. Sebagaimana riwayat Nabi kita ketika datang ke Madinah, orang Yahudi puasa. Berarti kan Yahudi ini pecah dua. Ada yang menjadikan hari raya, ada yang menjadikan puasa. Nah, Nabi Muhammad ini ketujuh menyalahi lawan orang Yahudi. Al-Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi agama Islam. Lihat tata cara ibadahnya. Nah, termasuk puasa Asyura. Nah, apa ujar Nabi? Seandainya aku ketemu umur panjang tahun akan datang, aku je Nabi kena puasa Tasu'a. Karena orang yang puasa Asyura dengan puasa Tasu'a itu sudah mengamalkan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Karena orang Yahudi ini puasa sehari aja, yakni puasa Asyura. Sedangkan orang Islam puasanya 2 hari, Asyura dengan Tasu'a. Inilah syariatnya Nabi kita Muhammad. Paham insyaallah? Ini sejarah. Supaya tahulah apa yang kita gawi ini sejarahnya. Supaya beribadah tuh mantap kajar orang.
ilmunya tahu itu nah kada nang beberang menggawi kada ada asal usul supaya jangan sembarang asal mun kada tahu asal usul sama itu. Nah itulah puasa Asyura dengan puasa Tasu'a. Ulun pernah ditanya waktu maisi di dinas kehutanan, kada menyambat gen kabupatennya lah, punya dinas kehutanan lah, itu lain perikanan lain, dinas kehutanan diundang, gitu tak. Jadi ketika ceramah maisi pengajian di sana, karena parak juhur rupanya kantor itu istirahat. Jadi kawa mengadakan pembacaan langsung sembahyang juhur berjamaah langsung nasi bungkus. Nah, jadi pegawai kada lagi ke warung. Habis ceramah lalu ada sisi tanya jawab. Gitu. Jadi waktu itu guru Anur saya mau tanya, kan 10 Muharram ini ada cerita kelam, cerita hitam, cerita sedih. Ini terbunuhnya Sayyidina Husain. Mengapa kita ahli sunnah 10 Muharram itu cerita kisah anak yatim nggak? Kisah anak yatim, kisah bubur Asyura. Mengapa tidak menceritakan kejadian Sayyidina Husain? Wah, pertanyaan ini berat juga ini. Gitu. Cuma guru Anur ulun bukan Syiah. Nggih, karena sangkapnya ulun Syiah. Gitu. Cuma ini pertanyaan ini dari kawan ulun. Cuma kawan ulun Syiah. Oh, berarti titipan ini. Gitu. Jadi jer ulun sama ini. Kami di pondok belajar sejarah. Kami membaca sejarah Sayyidina Husain, nang kisah Karbala. Kami belajar di kitab Bejuri ada, di kitab Tarikh ada. Itu kami belajar. Cuma mengapa cerita ini, kisah ini tidak dipublikakan supaya jangan maulah luka umat Islam, supaya umat Islam itu jangan lagi terpecah, jangan lagi ibaratnya orang bakalahi itu bakalahi laki bini lalu berambangan, apalagi sawat bepisahan talak satu lalu berkumpulan lalu berujukan munya talakan lalu berkumpulan munya berambangan dintenang apakah laki ini kita SMS bebinian lain kah? Sangkal bebiniannya. Nah, perjanjian satu kada lagi maulang. Nah, cuma ada perjanjian kedua, munya bakalahi nang akan datang jangan lagi maungkit cerita lama. Anu luka lama kaina maulah anu pulang. Maulah bepisahan pulang gitu nah. Mudahan paham pandir ulun. Lalu kisah anak yatim merjian kala oleh karena itu kan ada istilah hari raya anak yatim adalah 10 Asyura, 10 Muharram. Gitu. Kalau di kampung kita, kampung kami di Alabio sana anak yatim tuh pada gegampangan inya punya menyasak pang dada. Kada asma ada duit. Inya berjalan tuh mulai hulunya ke hilirnya berjalan karena hilir karena ke hulu karena ada nama ngawi yatim singgah sini yatim mencari ke minyak lamak tak dipusut itu tak minglau dehinya berapa rumah sudah minyak lamak duitnya parah orang duitnya buntungnya minyak lamak tuh dia kedusa aja inya ujar inya nah diuntuknya diberi 5.000 10.000 2.000 inya seben rumah tak mana tak. Jadi hibah kantong nino. Nah lalu behiri nang kada yatim. Nang kada yatim nih behiri datangnya ke rumah menyalak kuitannya. Nah kayak anjing menyalak kuitannya. Minta duit bah. Ya kuitan nih kami orang belanja aja hidup. Hanya diberi duit benak belanja pulang. Gitu tuh minta lawan mamamu tuh. Buka hai ke mama minta duit. Di jalan kuitan minta lawan abah pian.
aur belanja apa geran belanja terus tuh si anu tuh nah kantongnya hibak duit 5.000 10.000 kantong salawar dintu juga inya tuh nak yatim. Orang yatim hari ini banyak rezeki. Oh iya kama mudahan ulun yatim. Nyumpah kuitan lakiannya anak mati kako jajar. Rupanya nya kada tahu di arti yatim. Yatim itu mati bapak gitu nah. Beri maras kakanakan yang penting duit arham kuitan mati gitu nah. Rupanya abahnya pemalar kok. Nah sama itu. Jadi kita kan pandir masalah itu. Nah satu. Yang kedua jawaban ulun yang kedua, seandainya kita hendak menceritakan 10 Muharram masalah Sayyidina Husain, oke, kita adil. Ceritakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mati di apa? Sayyidina Umar mati rahatan sembahyang di apa? Dibunuh. Utsman rahatan apa? Baca Quran. Ceritakan Umar, ceritakan Utsman, ya kah? Ceritakan sahabat-sahabat lain supaya adil. Mereka pun mati terbunuh, mereka pun mati syahid, supaya adil. Kita nih ahli sunnah wal jamaah mencintai seluruh ahlul bait, dan kita ahli sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat. Yang kita salawat kita assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kita bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi Nasrani kadahakun mengucap 2 kalimat syahadat, kadahakun bersalawat ke Nabi Muhammad. Wa ala alih. Mengapa kita wa ala alih? Wa ala alih supaya kita keluar daripada khawarid. Khawarid mereka benci dengan ahlul bait. Munya ada zaman sekarang nih membenci habaib, membenci keturunan Nabi Muhammad. Itu adalah kaum khawarij. Mudahan paham. Wa ala alih wa ashabeh ajmain kalimatnya. Keluarga Nabi, sahabat Nabi, kadang bertinggal-tinggal saya ikong ajmain, sabarataan. Mengapa jadi salawat lawan sahabat? Supaya kita keluar daripada Syiah, keluar daripada Rafidah. Mudahan kita mati ahli sunnah. Amin ya Allah. Paham buntung insyaallah? Insyaallah paham. Hendak ceritakan yang lain. Cuma luka kuring itu kada usah gin dipublikasikan, sekadar cukup kita di pesantren aja belajar, kada usah dipublikakan. Mengapa? Kaina maulah kaina timbul cemburu luka lama tuh. Nah kalau konang umat sama umat pulang, nah mudahan paham insyaallah. Kita menghendaki mudahan orang Islam bersatu. Munya kita berpacah-pacah nang beampik orang kafir. Memang kehendak orang kafir sesama Islam bakalahi. Itu kehendak orang kafir. Nah dinta. Jadi alhasil itulah ada cerita kisah Asyura dengan Tasu'a. Nah sambungannya pulang. Apalagi dan sunat puasa pada hari ke-11 daripada bulan Muharram. Berartilah puasanya berapa tak? 3 hari tak? Apa tak? 9, 10, 11. Mengapa yo tambah sehari 11? Ihtiyat mengambil apik. Kita nih terkadang bulan ini bisa hilafiyah hidupnya antara ru'yatul hilal dengan ilmu apa? Ilmu hisab. Ini tetap kita 1 Sya'ban malam apa? Malam Jumat lah. Ada yang malam Kamis kah? Ada yang malam Kamis? Ini tetap malam Jumat lah. Berarti punya malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, 1 Sya'ban berarti nisfu Sya'ban malam Jumat kena insyaallah. Nah, dia tetap. Kita terkadang bisa hilafiyah antara ru'yatul hilal dengan ilmu hisab. Bahkan ulun tak dapat lagi. Jangan antara ru'yatul hilal dengan ilmu palak, ilmu hisab. Terkadang hisab sama hisab aja bisa. Lain hisab yang beruku itu lain. Hisab sama hisab aja bisa hilafiyah. Anu kadar anunya tuh nah. Nah, hilafiyah. Jadi hilafiyah itu bagian nilai yaumil kiamah. Jadi kada aneh itu tak.
Ada nang puasa bedehulu, ada hari raya bedehulu, ada puasa tadudi, ada hari raya tadudi, ya kah? Nah, antara ru'yatul hilal dengan hisab. Kita NU biasanya menggunakan ru'yatul hilal dengan hisab. Kalau Muhammadiyah itu inya sudah menentukan dengan palakiyah dengan hisab sama itu. Lalu terjadi khilafiyah. Jadi supaya apik 3 hari puasa. 9, 10, 11. Kada betahang ini tetamu Asyura ini. Ya kalau kan sebelum Asyura 9, setelah Asyura 11. Seandainya khilafiyah hidup hilal 1, insya Allah tetap puasa Asyura. Paham ya lah? Nah ini namanya ihtiyat. Dia orang bahari itu menangguk jer. Menangguk tuh kada betah lagi tuh. Kalau begagap bisa kadang-kadang punya betangguk kana seberetaan sama itu. Nah kemudian mulang sambungannya. Dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah 6 hari pulang bulan Syawal. Ini lapas niatnya, nawaitu sauma gadin an syahri Syawal san sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari daripada bulan Syawal, sunat karena Allah Ta'ala. Dan tersebut di dalam hadis Muslim bahwa barang siapa puasakan bulan Ramadan genap sabulanan, ima-ima 29, ima-ima 30. Jadi punya 29 itu hukum 30. Sehari rukhsah, sehari diberiakan Tuhan. Jadi Allah kada mengurangi pahala 29. Paham ya lah? Asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Nabi ulang asyahru hakaza wa hakaza, dilipat Nabi wa hakaza. Berarti sebulan itu ima-ima 30, ima-ima 29. Jadi punya ada 29 tetap hukum 30. Paham? Nah, genap sebulanan maka diiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Diiringi itu ima-ima salajur, ima-ima kada salajur boleh lah. Niscaya adalah ia seperti puasa setahunan. Sama ini, 1 hasanah dibalas 10. 30 kali 10, 30 dikali 10, 300. 6 hari Syawal, 6 kali 10, 60. 60 ditambah 300, 360. Setahun berapa hari? 360. Berarti siapa puasa Ramadan sebulanan full sekalipun 29 itu dianggap berapa? 30. Kada kurang toh kalau yang 29 kali 10 kurang enak. Tetap hukum 30 tambah puasa 6 ya kalau maka menjadi 360 hari. Mirip kalau puasa dahar, mirip kalau puasa setahunan. Nah, jadi alangkah sayangnya orang yang puasa Ramadan kada mengerja puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan kalau di Jawa daerah Jawa ada kawan kita memondok di Jawa. Jadi guru Anurai waktu mengaji di Jawa di daerah Madura. Cuma Maduranya mana ulun udah tahu juga. Jadi daerah Madura ada pondok. Jadi waktu itu guru Anurai enggih ulun kada boleh ke Banjar, kada boleh ke Kalsel, umpat hari raya di sana. Itu imbah hari raya Idul Fitri, isuk harinya sakampungan tuh puasaan. Sakampungan. Adatnya adat sakampungan puasaan. Jadi hari raya 1 Syawal kan hari raya nih. Berarti 2 Syawal lah. 2 Syawal tuh puasa tak? Jadi 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Hari 8 hari raya ketupat ginya. Jadi hari raya tuh 2 kali. Ada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, kemudian hari raya ketupat 8 Syawal. Di mana? Di Jawa.
Nah dinta. Bahkan ulun ada mendengar di kampung Melayu itu, sama itu ulun dengar guru-guru di sana mereka imbah Syawal kan hari raya, isuk harinya puasaan deh. Puasaan deh. Kalau kita rajin hari ini raya, isuk hari pengantinan sudah. Mulai dah kada puasaan. Anu keluarga banyak bakawinan. Dinta lalu kada puasa. Dinta. Ya nanti timbul ikan puasa 6, aku puasa 3 aja jar. Hanya 3 hariannya. Nah, itu lah puasa 6. Jadi puasa 6 ini Masya Allah. Nah sudah sambungannya. Dan jika tiada puasa, iya pada bulan Ramadan. Orang tuh kada puasa Ramadan nih karena uzur. Minta garisi pang uzur. Minta garisi uzur. Apa contohnya? Datang bulan garing. Itu uzur. Maka sunat juga baginya puasa 6. Tetap sunat puasa 6. Tetap sunat puasa 6 hari di bulan Syawal. Tetapi tiada diperolehnya padilah tersebut itu. Nah kada olehnya padilah nang puasa dahar setahunan. Karena inya Ramadan kada full. Sama itu kah kisahnya? Ramadan kada full. Nah ditata. Dan jika berbuka ia pada bulan Ramadan kada puasa dengan tiada uzur, garisi tiada uzur. Ada uzur, ada tiada uzur. Kada uzur tuh malayur kah atau dasar beristilah kah, kada puasa. Haramlah kah? Bukan sunat lah, haramlah atasnya puasa 6 hari bulan Syawal sehingga dibayarnya qadha puasa Ramadan dengan segera. Ini mirip lawan sembahyang. Ada orang malayur sembahyang subuh. Malayur subuhnya tuh karena apa? Mun karena uzur segeranya sunat. Mun kadeda uzur segeranya wajib. Ini kada subuh melayur menjatuhin talu itik dahulu. Magun juga kasiangan ujar kan ditolak kisahnya nih. Magun juga kasiangan jar. Baik kain lagi digawi jatuhin talu dulu. Ada lagi nang orang kasiangan bukan jatuhin talu, mengupi di warung. Membuang libur, membuang licak, kisah sungsong bangun, manang ba subuh? Itu berdosa tuh, nang mengopi di warung tuh berdosa, menjatuhin talu tuh berdosa tuh. Apabila inya melayur subuhnya dengan ketiadaan uzur, karena mengkodanya wajib segera itu juga puasa. Jadi di bulan Syawal tuh capati di kode Ramadan. Mudahan paham? Insya Allah paham. Nah cuma ada pertanyaan dari ibu-ibu. Guru Anor, bolehlah umpat betakun? Boleh. Kami ini kan haid Guru Anor. Kami ini haid seminggu 6 hari kebiasaannya. Nah lalu kami puasa 6 Guru Anurai. Bolehlah dicampur dicampur bang? Digabung bolehlah digabung. Oh ternyata itu khilafiyah. Ba'duhum salawi persen itu ada yang memadahkan kada boleh. Cuma jumhur ulama 75% itu hukumnya boleh. Paham insyaallah? Di antara ulama yang berpendapat boleh itu ulama Mesir, yakni di antaranya Syekh Ali Jum'ah. Apalagi kita wayah ini kan ada pemuasa kita nih. Jadi puasa qadha niatakan langsung puasa Syawal. Itu tak. Memang nang apiknya tuh sama ini Pak, apik tuh ihtiyat dalam artian tasawuf. Ya kan ada ala sabilil ihtiyat, ala sabilil jawaz. Itulah perbedaan antara fikih dengan tasawuf. Al-fiqih ala sabilil jawaz, wa tasawuf ala sabilil ihtiyat. Al-fiqih ala sabili patwa, wa tasawuf ala sabili taqwa. Itu di dalam kitab Sarah Minhajul Abidin, Sirajut Talibin ngaran kitabnya.
Nah, kalau orang apik kayak ini berarti inya puasa dulu qadha 6 hari, imbah qadha 6 hari, hanyar puasa Syawal 6 hari. Wah, itu ibadahnya. Cuma jarang ini. Nah, tertawa binian. Tahu aja kok. Tegian keadaan Ramadan ada nang sampuk Ramadan ini sepuh parak saban dah binian nah. Diingat-ingat hutang tah. Nyakam kaina nang hutang nang 6 hari nang Ramadan tahun tadi kaina kai apa nang pengulir kaina tuh kai penguliran kaina ya nang saban sudah ayo saban aku je 2 hari lagi je puasa anu jar ayo 2 hari ayo kena Ramadan kena bayar kafarat pian sehari semur selitar. Nah, dinta. Jadi jangan penghawai ibadah puasa. Dinta. Ulun guru aja kada kawa umpat tasawuf nang takwa, nang ihtiyat tadi ulun pikih aja silahkan. Jadi sahaja ku puasa mengqada Ramadan beserta puasa Syawal, anu sahja pahalanya, sahja ibadahnya. Itu di kita. Bahagi kedua kah? Inggan situ. Bahagi kedua, barang yang berulang-ulang ia sabab berulang segala bulan. Puasa setiap bulan. Berarti kan ada puasa setiap minggu selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah. Mudahan hajat dikabulkan Allah. Mudahan selamat daripada bala musibah. Mudahan capat surut banjir kita, amin. Al-Fatihah.